Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau puji sembah Dia. Kita siapkan hati biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah kasih setia Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, jikalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menyembah-Mu. Kami menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu pemulihan yang daripada Tuhan boleh terjadi atas umat-Mu ya Tuhan, atas setiap kami, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang terus menuntun langkah-langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari datang pada Tuhan, mari sembah Dia dengan satu ucapan syukur karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu malam ini. Terima kasih kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kasih-Mu besar atas setiap kami. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
kasih, terima kasih. Sebab kasih-Mu lebih luas, dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari dari cakrawala, cakrawala, tak terbatas kasih. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Sungguh bersyukur, ku bersyukur. lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Mengalir kasih-Mu Tuhan. dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami menyembah-Mu. Biar kami sembah Engkau Tuhan di dalam setiap kondisi apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Kami akan tetap menyembah Engkau, Yesus, sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan malam ini. Mari sembah Dia, sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Keinginan dalam hidup kami, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Engkau ya Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari
Mari lebih lagi Yesus, sembah Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang bertata atas pujian penyembahan kami. Oh Yesus, haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Oh, Yesus, ku sembah ku sembah Kau, sujud di hadapan, di hadapan-Mu. keinginan Dalam dalam hidup kami, ya dalam Tuhan, hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari lebih lagi Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau ya Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih dalam kami menyembah. Oh, lebih dalam kami mau nikmati kasih-Mu. Biar hadirat-Mu itu yang penuhi setiap hati kami. Engkau yang jamah setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, kuasa kasih-Mu itu yang menangkap setiap kasih, setiap hati kami Tuhan. Malam hari ini kami mau naikkan pujian kami. Haleluya, haleluya. Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau. Amin Tuhan. Yesus, Ku sembah, ku sembah Kau. kami panggil nama-Mu Tuhan. Yesus,
hatiku, dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap segenap akal jiwaku, budiku nyatakan akal budi kami cintakan cinta ya Tuhan. Oh, dengan segenap hati kami nyatakan ku cintakan ku cintakan Yesus, kami puji namamu Tuhan. Yesus, Sembah ku sembahkan Yesus Tuhan. Tuhan Dengan segenap dan hati, dengan Raja, segenap jiwa kami, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, akal budi, kami beri yang terbaik bagimu Tuhan. ku cintakan. Ini pujian kami, persembahan kami malam hari ini Tuhan. Biar naik di hadapan-Mu, kami nyatakan Tuhan. Yesus, Kami puji namamu, pujikan. kami sembah Yesus, ku biar segala sembahkan. pujian dan penghormatan kami bagi Tuhan Yesus, yang naik di hadapan Engkau. Tuhan Itu yang menyenangkan dan hatimu, Raja, itu yang menyentuh hatimu malam hari ini. dengan Atas setiap segenap pujian kami pribadi lepas pribadi hati, Tuhan. dan dengan segenap jiwaku, Oh, akal budi, kami sembah, puji, ku cintakan, ku cintakan, ku cintakan, Yesus, ku pujikan sampai selama-lamanya. Yesus, Ku sembah ku sembahkan. buat setiap perbuatan-Mu yang begitu ajaib atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan Kami Raja, nyatakan dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, Tuhan. ku cintakan Selamanya Tuhan. sembah. Pujian dari setiap hati kami nyatakan Tuhan. Oh, selama-lamanya Tuhan kami mengasihi Engkau. Cinta Kau Yesus. Haleluya. Segenap hati kami, segenap jiwa kami menyatakan Tuhan, ku cintakan Yesus, ku puji Kau, jika Tuhan. Kami sembah, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Raja, dan Rajaku, dengan segenap
dan dengan segenap jiwa Tuhan, akal budi ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan masih izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Biarlah Tuhan kami terus dibawa dalam perkenanan Tuhan. Ampuni segala pelanggaran dosa kami dan terus kuduskan kami dengan darah-Mu Tuhan. Bawa kami dalam apa yang Tuhan mau hari-hari ini untuk kami boleh semakin mengerti lagi rencana dan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa kembali kita di Mezbah Doa malam hari ini. Iya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Irens dari Jayapura. Shalom yang ada di Jayapura ya. Saya pengikut setia Mezbah Doa sejak pandemi ya, bulan September 2020, dan juga saya Mezbah Syukur setia. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan yang luar biasa buat saya. Saya seorang pelatih basket di SMA, Bu. Sejak 5 tahun terakhir, tim saya tidak pernah masuk semifinal dan selalu gugur di babak penyisihan grup. Dan dalam bulan ini kami diharuskan ikut ya satu event ya. Di awalnya saya menolak karena mengingat anak-anak didik saya sibuk dengan tugas dari sekolah dan juga mereka akan mengikuti ujian tengah semester. Sedangkan pertandingan yang akan diikuti oleh mereka tersebut dilaksanakan 1 minggu setelah mereka UTS. Jadi pasti waktunya tersita ya, latihan dan lain sebagainya. Awalnya saya ragu karena mengingat tim yang akan kami hadapi hampir setiap hari mereka latihan. Dan kami hanya punya waktu tersisa 5 hari untuk melatih anak-anak didik saya. Dan disinilah iman saya mulai diuji. Ya, maju mundur ini ya. Namun saya tidak putus harapan, ya saya terus ya berharap kepada Tuhan. Akhirnya ya anak-anak ikut dan selama 5 hari saja saya melatih anak-anak tersebut. Malam sebelum pertandingan akan dimulai ya, saya menaruh iman percaya saya kepada Tuhan. Saya meneguhkan hati dan harapan saya kepada Tuhan. Saya berkatakan saya yakin Tuhan pasti turut bekerja dan Tuhanlah yang paling tahu dan mengenal ya semua isi hati saya. Saya berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan turut bekerja ya di dalam segala sesuatu. Saya berdoa Tuhan, jika Tuhan berkenan tim saya masuk final ya, hanya final. Jika Tuhan berkehendak tim saya bisa masuk final. Hanya final cukup juara 3 saja. Saya bernasar kepada Tuhan, saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Ya walaupun hanya dapat juara 3 ya, asal masuk final. Dan disitulah saya melihat cara kerja Tuhan yang luar biasa hebat, Bu. Ya puji Tuhan, tim saya masuk ke final bahkan mendapat juara 2. Padahal mintanya juara 3 ya, tapi Tuhan kasih juara 2. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya, juga kepada Ibu Debbie karena melalui berkat Mezbah Doa, Mezbah Syukur ya, iman saya semakin hari semakin bertumbuh dalam Kristus. Saya banyak ya diubahkan ya, dan saya melihat kuasa Tuhan bekerja. Maaf Bu kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan memberkati Ibu Debbie keluarga dan semua tim Mezbah Doa dan semua ya jemaat Mezbah Doa di mana saja yang mendengarkan malam hari ini. Amin, amin, amin. Ya, amin saudara ya, satu kesaksian yang luar biasa. Memang seringkali kita berpikir bahwa kita bisa berharap pada Tuhan tuh hanya dalam hal-hal yang ya kehidupan saja, masalah apa segala macam. Tapi ternyata
ya, ini seorang pelatih basket, timnya tidak pernah masuk final. Apalagi ketika pertandingan ini ya akan dimulai setelah anak-anak UTS. Jadi waktu untuk berlatih itu kan terganggu dengan waktu UTS. Tadinya Irens ya bingung ya ambil atau tidak, ikut pertandingan atau tidak. Karena sedangkan mereka berlatih sekuat tenaga saja kalah. Apalagi ini waktu latihannya hanya 5 hari. Tapi benar firman Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan ya. Dan Irens akhirnya menyerahkan sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau dilihat secara manusia, waktu latihan hanya 5 hari. Dulu aja latihan terus kalah, ini latihan hanya 5 hari. Tapi bersama Tuhan ya tidak ada perkara yang sukar. Terima kasih Iren, kesaksiannya luar biasa. Bahkan bilang sama Tuhan waktu itu, Tuhan asal grup saya masuk final juara 3 saja, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Tuhan kasih juara 2. Sebab firman Tuhan berkata, dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan apa yang kita doakan. Sebab Tuhan lebih tahu apa yang terbaik, dan iman kita itulah yang akan melakukan lebih banyak dari ya segala yang kita doa-doakan. Terima kasih, kesaksiannya memberkati kita semua. Dalam segala hal, mari kita taruh iman percaya kita kepada Tuhan. Kita kemarin sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal 17, saudara. Akhirnya Israel dibuang ke Asyur. Kenapa? Karena rajanya tidak beriman pada Tuhan. Nah, ini contoh yang tidak beriman. Ya, ketika itu takluk ya, Israel sudah ditaklukkan oleh Asyur dan mereka harus membayar upeti setiap tahun. Tapi ternyata Israel diam-diam ya, dia berkhianat terhadap Asyur. Dia mencoba meminta bantuan kepada Raja Mesir, yaitu Raja So. Bukannya datang kepada Tuhan, bukannya berlutut di kaki Tuhan, malah pergi ke Mesir untuk meminta bantuan dan tidak lagi memberi kepada Raja Asyur. Dia lari dari mulut singa masuk ke mulut buaya, saudara. Saudara datang pada Tuhan, itu yang benar ya. Dan akhirnya dikatakan di sana Raja Asyur tahu bahwa ini Israel kok sudah berkhianat ya. Ternyata dia diam-diam pergi ke Raja Mesir untuk meminta perlindungan dan mencoba berkhianat untuk melawan Asyur. Sampai akhirnya saudara ya marahlah Raja Asyur ya, dan akhirnya dikatakan saudara dia akhirnya menaklukkan Israel. Dan bukan hanya itu, majulah Raja Asyur ya menjelajah seluruh negeri itu dan menyerang Samaria, mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Asyur merebut Samaria. Bukan hanya ditaklukkan saudara, tapi akhirnya direbut Samaria. Dan semua orang-orangnya itu diangkut ya ke dalam pembuangan ya, dan mereka dipaksa untuk bekerja paksa dan ditaruh di tepi Halah, yaitu di tepi sungai Habor, dekat dengan sungai Gozan, dari kota-kota orang Madai. Kita lihat di sini saudara, jangan pernah mencoba mengandalkan kekuatan sendiri, sebab pasti kita akan terkutuk. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Pembacaan kita sudah di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 Raja-Raja 17 ayat 7 ya. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Jadi saudara, ya itu semua Tuhan izinkan. Kenapa? Karena mereka itu menghina Tuhan. Mereka mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah, adat istiadat bangsa-bangsa lain. Jangan pernah kita terpengaruh ya dengan ya kehidupan duniawi yang akhirnya membawa kita jauh dari Tuhan. Ya, kita ikut adat istiadat ya orang lain sehingga kita akhirnya terseret jauh dan tidak melakukan lagi apa yang benar di mata Tuhan. Hormati Tuhan, saudara. Harus menghormati Tuhan. Dikatakan di sana, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Saudara lihat,
Ya, penyembahan berhala terus merebak di Israel karena raja-rajanya tidak merobohkan penyembahan berhala itu, sehingga semakin merebak bahkan di bukit-bukit, di tempat penjagaan, di kota-kota berkubu, dimanapun dibangun tempat penyembahan berhala. Iman mereka bergeser dari Tuhan kepada berhala. Di bawah pohon yang rimbun, di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, bayangkan loh, bikin Tuhan sakit hati. Saudara, kita ini jangan sampai menjadi orang yang membuat sakit hati Tuhan karena tidak percaya kepada Tuhan, karena kita berusaha menggantikan Tuhan dengan Allah-Allah yang lain, saudara, sehingga Tuhan murka, saudara, ya. Dan kita melihat, saudara, di sini ya bahwa Tuhan itu sudah cukup memberikan bangsa Israel peringatan demi peringatan agar mereka mengetahui ya apa yang terjadi kalau mereka itu menjauh dari Tuhan. Tapi mereka tetap tidak menghiraukan Allah. Bahkan sekarang lebih lagi Israel itu ya dia akhirnya lebih jahat daripada bangsa-bangsa kafir, dan mereka terus membangun kuil-kuil penyembahan berhala, membangun tugu-tugu penyembahan berhala yang membuat Tuhan itu benar-benar murka atas hidup mereka, menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, kita sakit hati, kita membuat orang sakit hati aja nggak boleh, apalagi membuat Tuhan sakit hati, saudara. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada semua Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tili. Ya, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Ya, terus Tuhan itu menyuruh mereka berbalik, bertobat. Kenapa? Karena Tuhan tahu, saudara, waktu mereka mengambil jalan dosa jauh dari Tuhan, hidup mereka terkutuk, nasib mereka terkutuk. Maka suruh berbalik, saudara. Kita ini akan hidup baik, menikmati berkat, kemuliaan Tuhan kalau kita berjalan sesuai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang baik, melakukan segala perintah-perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Jangan bikin jalan sendiri, berjalan dengan hawa nafsu sendiri, meninggalkan Tuhan. Ya, tapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya, perjanjiannya yang telah diadakannya dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa-dewa kesia-siaan, ya. Lihat, saudara, mereka terus melakukan apa yang jahat. Bangsa Israel terus berubah menjadi tidak menyenangkan Tuhan, bahkan menolak Tuhan. Ya, mereka tidak menghormati Allah dan tidak menjadi terang sebagaimana yang Tuhan inginkan lewat kehidupan mereka, saudara. Bahkan dikatakan mereka menolak ketetapan Tuhan, menolak perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga semua peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka malah mengikuti dewa kesia-siaan, saudara. Sehingga apa? Mereka mengikuti bangsa-bangsa yang diam di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Israel ini benar-benar tegar tengkuk, keras kepala. Orang-orang yang keras kepala, tidak mau bertobat, hidupmu, nasibmu akan hancur dan binasa. Lebih baik bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudakkan diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Anak-anaknya dipersembahkan, dibakar dalam api, saudara, disembelih, dia persembahkan kepada dewa. Jahat sekali bangsa ini, semakin murtad. Makanya hati-hati dengan pergaulan saudara. Anda bergaul dengan orang yang iri, Anda jadi iri. Anda bergaul dengan orang yang dengki, Anda jadi dengki. Anda bergaul dengan orang yang suka berbuat dosa, akan berdosa.
Jaga pergaulan saudara. Bangsa Israel bergaul dengan bangsa-bangsa di sekitarnya dan mereka rusak saudara. Ya, bergaul dengan orang yang takut Tuhan, bergaul dengan orang yang menjaga hidup kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dikatakan mereka mulai menyembelih, bahkan melakukan semua yang jahat di mata Tuhan. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia menggoyahkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Saudara, kita lihat ya, akhirnya bangsa Israel dibuang Tuhan dari hadapan Tuhan. Kenapa? Mereka terus melakukan sihir. Mereka menyembah kepada tentara langit. Apa ini tentara langit? Dikatakan ini mengacu pada praktik orang Kanaan yang menyembah dewa matahari, ya, bulan dan bintang-bintang. Bulan bintang itu ciptaan Tuhan, tidak boleh disembah. Ya, dewa-dewa Asyur inilah yang mereka tambahkan kepada penyembahan mereka, saudara. Dan Tuhan sungguh-sungguh murka hingga akhirnya Israel dibawa ke pembuangan, seperti yang sudah diperingatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, bahwa kamu pasti akan terjadi ketika engkau tidak tunduk kepada Tuhan. Saudara, kita lihat di sini dosa menjauhkan bangsa ini dari Tuhan. Akhirnya ngeri sekali, dikatakan di sini apa? Mereka dibuang dari hadapan Tuhan. Satu kengerian yang luar biasa, saudara, ketika orang dibuang dari hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih mengerikan dari hidup manusia ini kalau kita tuh sampai dibuang dari hadapan Tuhan, terbuang dari hadapannya. Tuhan lihat kita udah gak mau. Tuhan mau lihat hidup kita ini udah muak. Kenapa? Dosa dan dosa. Karena itu saudara, selama masih ada waktu, mari kita bertobat. Pertobatan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ingin mengejar perkenanan Tuhan, bertobat, tinggalkan dosa, kenajisan, percabulan, mengandalkan manusia, itu juga penyembahan berhala yang menyakiti hati Tuhan. Saya berdoa semua jemaat Mesbah Doa, hidup kita semakin dikuduskan oleh karena kasih karunia Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam kita. Kalau kita mau bertobat, Roh Kudus pasti akan memampukan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini firman-Mu mengingatkan setiap kami agar kami hidup dalam pertobatan, membuang segala dosa, kepahitan, amarah, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, penyembahan berhala. Kami buang semua itu, ketakutan, kekhawatiran, tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan bahwa kami semakin hari dalam perkenanan Tuhan. Juga Engkau sembuhkan setiap yang sakit. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap mereka yang ada dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia, bangsa yang kami kasih dan cintai. Tuhan jagai bangsa kami, jauhkan dari kerusuhan, pertikaian. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kuduslah yang menahan semua gejolak-gejolak ini di tahun politik ini. Kami mau terus berdoa bagi bangsa kami, berdiri bagi Indonesia, karena Tuhan sudah pilih kami. Harus ada orang-orang yang berdoa di atas bangsa ini. Kami semua jemaat Mesbah Doa dari Sabang sampai Merauke, setiap malam kami berdoa, setiap pagi kami berdoa bagi bangsa ini. Kami tahu Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Lawat Indonesia, hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini. Kami tahu juga Tuhan sudah pilih pemimpin yang terbaik untuk 2024. Semua di dalam kendali Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawat Tuhan dengan lawatan Tuhan. Biarlah hujan pertobatan tercurah sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Injil diberitakan dan pintu-pintu hati orang terbuka untuk pertobatan, sehingga semakin banyak orang diselamatkan, bukannya binasa. Sebab Tuhan tidak ingin ada yang binasa.
Biarlah kami memberi hati dan hidup kami Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga yang tergoncang. Suami pulih, istri, anak-anak, semuanya bertobat kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara. Jawaban